Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua buah sensor, yaitu sensor ultrasonik dengan sensor level control. Sensor yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini terbagi dua bagian rangkaian, yaitu bagian trimmer atau pengirim dengan bagian receiver atau penerima. Saya akan menjelaskan dalam dua kondisi saklar, yaitu on dengan off. Jadi pada saat kondisi saklar on, maka pada rangkaian trimmer ini terdapat tegangan sehingga akan mengirimkan gelombang ultrasonik ke rangkaian receiver. Dan pada rangkaian receiver ini akan menerima gelombang itu tersebut, kemudian mengubah menjadi tegangan listrik. Kemudian tegangan tersebut akan dikuatkan oleh dua buah transistor ini, Q2 dengan Q3. Kemudian pada rangkaian ini terdapat juga sebuah IC yang berfungsi sebagai penstabil tegangan. Kemudian diserahkan oleh dioda dan difilter oleh C8 atau kapasitor. Dan pada saat diberi gangguan itu berupa penggaris, buku, dan tangan. Pada saat sensor ini diberikan gangguan, maka gelombang yang dikirimkan itu akan terganggu atau terhalang, sehingga outputan pada foil 8 ini akan rendah atau menurun dari tegangan sebelumnya. Sedangkan pada kondisi saklar off, rangkaian trimmer tidak diberi atau tidak memiliki tegangan, sehingga seharusnya pada foil 8 ini tidak memiliki tegangan pula. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari rangkaian sensor ultrasonik. Kemudian saya akan menjelaskan sensor yang kedua, yaitu sensor level control. Jadi pada sensor level control terdiri dari dua reservoir, yaitu reservoir pertama dan reservoir kedua. Dan reservoir pertama itu akan mengontrol kerjanya reservoir pertama. Jadi pada saat air itu berada di bawah bagian ini atau pelampung ini, maka motor akan tidak bekerja, karena pada saat ini atau air ini belum sampai di bagian ini, maka tegangan di sini atau logika di sini bisa kita bilang 0 atau low. Kemudian diubah karena ini gerbang NOT, yaitu berlogika pada saat outputannya itu 0, maka pada saat inputannya itu 0, maka keluarnya itu 1. Itu jadi NOT ini sebagai pembalik. Jadi pada saat bagian ini inputannya itu 0, maka NOT ini akan mengubahnya menjadi 1, kemudian diubah kembali menjadi 0, sehingga pada Q2 atau transistor kedua ini tidak bekerja karena tidak diberi tegangan, atau pada kaki basisnya itu tidak terbias, sehingga atau emitor dan kolektor itu tidak terhubung. Dan jika air sudah
berada di bagian E ini, maka output inputan itu akan high, sehingga diubah menjadi low oleh gerbang node pertama. Kemudian gerbang node kedua akan mengubahnya menjadi high, sehingga Q2 ini akan bekerja, sehingga motor ini akan bekerja mengisi tandon ini atau reservoir 2 ini. Kemudian akan mengirim atau akan mengerjakan pada bagian reservoir pertama ini. Dan reservoir pertama ini pada saat kondisi low, bagian B nya itu low, maka akan diubah menjadi high bagian sini, kemudian kan pada di pin 6 itu low karena tegangan di sini memang low karena dia mengambil dari kondisi sebelumnya. Kan kondisi sebelumnya itu Q2 ini tidak bekerja, jadi kondisi di situ adalah low. Jadi high dengan low akan mengubah menjadi low. Jadi pada saat C juga low, maka low dengan low akan menjadi high, diubah dengan gerbang NOR. Karena low dengan low, maka basis pada Q2 ini akan bekerja. Jadi air akan mengisi reservoir 2 sampai pada bagian B. Jadi pada saat bagian B di sini kan inputannya itu high karena air sudah berada di bagian B. Kemudian diubah oleh gerbang node menjadi low. Kemudian pin 6 itu akan mengambil kondisi yang tadinya, yaitu high. Jadi low dengan high akan diubah oleh gerbang NOR menjadi low. Jadi pada saat air belum sampai pada bagian C, motor akan tetap bekerja atau akan tetap mengisi reservoir pertama. Dan pada saat reservoir pertama ini airnya itu sudah mencapai bagian C, maka inputan pada B dan C itu high, dan inputan pada bagian B ini akan diubah oleh gerbang node menjadi low, dan pada kaki 6 ini tetap dengan inputan yang tadi yaitu high. Jadi low dengan high dan high menjadi low, dan di sini high pada bagian C itu high karena air sudah berada di bagian C. Jadi NOR itu akan tegangan keluarannya itu akan high jika inputannya itu low, sedangkan pada bagian ini inputannya itu low dengan high, sehingga pin 3 itu dalam kondisi low atau logika low, sehingga Q1 ini tidak bekerja. Jadi pada saat air sudah berada di C3 bagian C ini, maka motor akan berhenti bekerja, dan pada saat air akan surut pada reservoir 1 ini, motor akan bekerja pada saat sudah berada di bawah bagian B ini, dan motor itu akan bekerja atau akan reservoir 1 ini akan diisi pada saat reservoir 2 ini penuh. Jika tidak, maka tidak akan mengisi reservoir pertama. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sensor ini juga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.